Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Diah Mukniatul HMSY selaku dosen pengampu mata kuliah fikih muamalah dan tidak lupa teman-teman yang kami banggakan. Di sini kami sebagai kelompok 6 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang dengan judul Mudharabah, Musaqah, Muzaraah dan Mukhabarah. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama yaitu saya sendiri, Nola Reksa Endesta, yang akan memandu jalannya diskusi pada siang hari ini. Dan ada rekan saya Merlin Dewi Aryani, Renita Sari, serta Risma Octavia. Untuk mempersingkat waktu, kepada pemateri pertama yaitu Renita Sari, dipersilahkan. Baik, di sini saya sebagai pemateri pertama akan memaparkan materi terkait dengan mudharabah atau qirot. Jadi mudharabah itu sendiri merupakan akad antara pemilik modal dengan seseorang yang ahli dalam berbisnis. Dasar hukum mudharabah yang pertama ada Al-Quran, yang kedua ada hadis, yang ketiga ada ijma'. Rukun dan syarat mudharabah. Yang pertama ada pelaku terdiri atas pemilik dana dan pengelola dana. Yang kedua ada objek mudharabah berupa modal dan kerja. Yang ketiga ada ijab kabul atau serah terima. Yang keempat ada nisbah atau keuntungan. Kedudukan mudharabah. Hukum mudharabah berbeda-beda karena adanya perbedaan keadaan. Maka kedudukan harta yang dijadikan modal dalam mudharabah atau qirot juga tergantung pada keadaan. Biaya mudharabah. Biaya bagi mudharabah diambil dari hartanya sendiri selama ia tinggal di lingkungan daerahnya sendiri. Demikian biaya mudharabah juga ia mengadakan perjalanan untuk kepentingan mudharabah. Bila biaya mudharabah diambil dari keuntungan, kemungkinan pemilik harta atau modal tidak akan memperoleh bagian dari keuntungan atau bahkan lebih besar daripada keuntungan. Yang terakhir ada pembatalan mudharabah. Itu ada 4 bagian. Yang pertama, masing-masing pihak menyatakan akad batal. Yang kedua ada salah seorang yang berakad meninggal dunia. Yang ketiga, salah seorang yang berakad kehilangan kecakapan bertindak hukum. Yang keempat, modal habis di tangan pemilik modal sebelum dimanage oleh pekerja. Sekian materi terkait dengan mudharabah. Saya kembalikan ke moderator. Begitulah pemahaman atau penjelasan mengenai materi mudharabah yang telah disampaikan oleh rekan kami Renita Sari. Selanjutnya materi tentang musaqah yang akan disampaikan oleh rekan kami Risma Octavia. Kepada Risma dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai musaqah. Pengertian dari musaqah. Menurut bahasa, musaqah berasal dari kata asayu, yang artinya penyiraman. Sedangkan menurut istilah, musaqah adalah kerjasama antara pemilik kebun atau tanah dengan petani penggarap yang hasilnya dibagi berdasarkan perjanjian. Adapun dasar hukum dari musaqah, dasar hukum musaqah bersumber dari Al-Quran, di mana diantaranya terdapat pada Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2, yang artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan pada setiap orang-orang yang beriman untuk memenuhi janji-janji yang telah diikrarkan, baik janji hamba kepada Allah maupun janji yang dibuat antara manusia seperti yang bertalian dengan perdagangan, perkawinan, dan sebagainya, selama janji itu tidak melanggar syariat Allah. Selain itu dijelaskan pula dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 282 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada hambanya di muka bumi yang melakukan kegiatan usaha kerjasama di antara kamu. Hendaklah dilakukan secara tertulis dan tidak dilakukan secara lisan agar terhindar dari hal-hal yang bisa merugikan dalam suatu kerjasama.
Adapun rukun dari musaqah yang pertama menurut jumhur ulama fikih dari kalangan Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, rukun musaqah terdiri dari 5. Yang pertama, 2 orang pihak yang melakukan transaksi. Yang kedua, tanah yang dijadikan objek musaqah. Yang ketiga, jenis usaha yang akan dilakukan petani penggarap. Yang keempat, ketentuan mengenai pembagian hasil musaqah. Yang kelima, syihat atau ijab dan kabul. Sementara itu, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa yang menjadi rukun dalam akad musaqah adalah ijab dari pemilik tanah perkebunan, kabul dari petani penggarap, dan pekerjaan dari pihak penggarap. Adapun syarat dari musaqah, yang pertama, kedua belah pihak yang melakukan transaksi musaqah harus dewasa atau akil balik dan berakal. Yang kedua, objek musaqah harus terdiri dari pepohonan yang mempunyai buah seperti kurma, anggur, dan terong. Yang ketiga, tanah diserahkan sepenuhnya kepada petani penggarap setelah berlangsungnya akad. Pemilik tanah tidak ada campur tangan setelah itu. Yang keempat, hasil panen merupakan hak bersama, ada pembagian disesuaikan dengan kesepakatan yang telah dibuat di awal perjanjian tersebut. Yang kelima, lamanya perjanjian harus jelas. Kemudian, musaqah yang diperbolehkan menurut mazhab Hanbali, musaqah yang diperbolehkan yaitu untuk semua pohon yang buahnya dapat dimakan. Sedangkan dalam kitab Al-Mughni, Imam Malik berkata, musaqah diperbolehkan untuk pohon tak ada hujan dan diperbolehkan pula untuk pohon-pohon yang disiram. Adapun tugas dari penggarap adalah mengerjakan apa saja yang diperlukan oleh pohon dalam upaya mendapatkan buah. Begitu pula untuk pohon yang berbuah musiman yang memerlukan pembersihan, penyiraman, mengurus pertumbuhan pohon, dan lainnya. Bagaimana jika penggarap tidak mampu bekerja? Apabila penggarap tidak mampu bekerja keras karena sakit ataupun bepergian yang mendesak, maka musaqah menjadi fasak atau batal. Apabila dalam akad musaqah diisyaratkan bahwa penggarap harus menggarap secara langsung, tidak dapat diwakilkan. Jika tidak disyaratkan demikian, maka musaqah tidak menjadi batal, akan tetapi penggarap diwajibkan untuk mendapatkan penggantinya selama ia berhalangan tersebut. Kemudian, bagaimana jika wafat salah seorang akid? Jika salah satu pelaku akad meninggal dunia, menurut mazhab Hanafi, pada pohon tersebut sudah tampak buah-buahnya, hampir bisa dipanen, walaupun belum tampak kebagusan buah tersebut. Demi menjaga kemaslahatan, maka penggarap melangsungkan pekerjaan atau dilangsungkan oleh salah seorang atau beberapa orang ahli warisnya, sehingga buah itu masuk atau pantas untuk dipanen. Sekalipun hal ini dilakukan secara paksa terhadap pemilik, jika pemilik keberatan karena dalam keadaan seperti ini tidak ada kerugian, dalam masa fasaknya, akad dan matangnya buah, penggarap tidak berhak memperoleh upah. Apabila penggarap atau ahli waris berhalangan bekerja sebelum berakhirnya waktu atau fasaknya akad, mereka tidak boleh dipaksa. Ya, demikianlah presentasi dari saya mengenai materi tentang musaqah. Adapun kekurangan mengenai penjelasan dari saya mohon maaf. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Begitulah penjelasan mengenai musaqah yang dijelaskan oleh rekan kami Rizma Oktavia. Selanjutnya, materi mengenai muzara'ah dan mukharabah yang akan disampaikan oleh rekan kami Merlin Dewi Aryani. Kepada Merlin dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Merlin Dewi Aryani, NPM 2051030-214. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang mukhbarah dan mukhzara'ah. Mukhbarah adalah suatu akad kerjasama dalam bidang pertanian dan perkebunan antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan akan menyerahkan sebidang lahan kepada penggarap untuk dikelola, dan hasilnya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Muzara'ah dalam hukum Islam merupakan sistem di mana dilakukan perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapatkan antara dua belah pihak. Selanjutnya tentang muzara'ah. Muzara'ah adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan
lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen tersebut. Sekian materi tentang muzara'ah dan muhbarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semua materi telah disampaikan. Di sini saya sebagai moderator, sebelum menutup jalannya presentasi, saya akan membacakan kesimpulannya. Kesimpulannya terlebih dahulu mengenai materi yang telah disampaikan. Mudharabah adalah salah satu bentuk kerjasama atau syirkah antara pemilik modal dengan seorang yang ahli dalam bisnis, di mana dalam fikih Islam disebut dengan mudharabah. Dalam mudharabah ini memiliki kesepakatan bersama atau dasar hukum. Mudharabah yang diatur dalam Al-Quran, hadis, dan ijma. Dan pelaku mudharabah ada 4. Pertama, pelaku, objek mudharabah, ijab kabul, dan nisbah keuntungan. Nah, musaqah diambil dari kata isaqah, yaitu seseorang pekerja pada pohon tamar, anggur, atau mengurusnya, atau pohon-pohon yang lainnya supaya mendapatkan kemaslahatan dan mendapatkan bagian tertentu dari hasil yang diurus sebagai imbalan. Musaqah adalah bentuk yang lebih sederhana dari muzara'ah, di mana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan, si penggarap berhak atas isabah tertentu dari hasil panen. Muzara'ah dalam hukum Islam merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Muqabah adalah suatu akad kerjasama dalam bidang pertanian atau perkebunan antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan dan akan menyerahkan bidang lahan kepada penggarap untuk dikelola dan hasilnya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Sekian hasil pemaparan materi dari kelompok 6. Jika ada kesalahan kata kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Akhiri kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.